لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama khatib berpesan agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian khatib berpesan agar kita semua senantiasa menjaga iman dan Islam kita. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam dan iman, yang tidak akan mau kita tukar dengan nikmat apapun atau dengan segalanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada satu ayat yang mana ayat ini sampai detik ini belum kita amalkan, dan kita tidak tahu apakah kita bisa mengamalkannya atau tidak. Kita berharap agar kita bisa mengamalkannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ayat ini sering kita baca, tapi sampai detik ini belum bisa kita amalkan dan belum kita amalkan. Dan kita berharap kita bisa mengamalkannya, yaitu mati di atas Islam. Kematian adalah pintu gerbang menuju alam berikutnya, di mana sebelum kematian kita akan menghadapi satu pertempuran yang besar, satu partai puncak, partai final, menghadapi musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Tentunya dia tidak akan melepaskan buruannya. Dia telah bersumpah di hadapan Allah. Dia telah menukar surga dengan umur yang ia minta sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan itu. Dan dia berkata, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua anak Adam. Itu target iblis, yaitu menyesatkan semua anak Adam. Maka sebelum ruh itu keluar dari jasad, berpisah dari jasad, maka iblis akan mengirim pasukan terbaiknya untuk mengganggu anak Adam ini. Sungguh peristiwa kematian bukanlah peristiwa mudah. Oleh karena itu kita dilarang untuk minta kematian, dan kita dipersiapkan untuk menghadapi kematian, dan tidak boleh meminta kematian itu, apalagi melakukan tindakan bunuh diri. Karena kematian itu adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian itu adalah sebuah musibah, dan kita tidak boleh meminta musibah. Kita tidak boleh meminta kematian, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Terlebih ketika kita akan meninggalkan dunia ini, yang kita berharap kita meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat la ilaha illallah, dan itu sebagai ucapan terakhir yang kita ucapkan di dunia. Nabi berkata, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.
Akan tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Nabi SAW berpesan kepada kita semua, aksiru min qawli la ilaha illallah qabla ayyuhala bainaha wa bainakum. Perbanyaklah kamu mengucapkan, membaca, berzikir la ilaha illallah. Yang kata Nabi adalah sebaik-baik zikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah qabla ayyuhala bainaha wa bainakum. Sebelum kamu dihalang dari kalimat tersebut. Siapa yang menghalang kita dari kalimat itu sekarang? Tidak ada. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengucapkan kalimat itu sekarang. Tapi nanti, wallahu alam, yaitu ketika kita menghadapi kematian. Ketika kematian itu ada di hadapan mata kita. Ketika roh akan pergi meninggalkan jasad. Apakah semudah itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ada satu pihak yang berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi kita dari kalimat itu. Seperti yang diperingatkan Nabi SAW. Perbanyak kalian mengingat, mengucapkan, mempelajari dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah sebelum kalian dihalang darinya. Yaitu ketika kita menghadapi kematian. Iblis dan bala tentaranya akan menghalangi kita dari kalimat tersebut. Maka kalau ada di sini para ikhwah sekalian, jemaah sekalian yang pernah menalkin, membimbing, menuntun seseorang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, coba lihat apakah dia mampu mengucapkannya. Apakah orang yang dituntun itu mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kelihatannya mudah untuk diucapkan sekarang, tapi tidak pada saat kita menghadapi kematian. Maka dari itu Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid beberapa kisah orang-orang yang menghadapi kematian. Ketika dituntun untuk dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia justru mengucapkan kata-kata yang lain. Ada seseorang yang dituntun, dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia justru mengatakan sekakmat. Karena selama hidupnya habis untuk main catur saja. Seseorang dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang dia katakan? Sekian persen. Ternyata orang ini adalah tukang makan riba. Yang dia ingat persen dan persen. Maka kalau ditanya bagaimana kita mati, sebenarnya jawabannya ada sekarang, yaitu bagaimana kita hidup. Itu jawabannya. Itu seseorang akan mati dengan kebiasaan yang biasa dia lakukan. Maka dari itu biasakan, perbanyak mengucap dan berzikir la ilaha illallah sebelum kita dihalang dari mengucapkannya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena iblis tidak akan mengirimkan pasukan-pasukan abal-abal untuk mengganggu anak Adam ini. Dia akan mengirim pasukan terbaiknya untuk menghalang, untuk mencegah hamba ini dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan talqin orang yang mau mati. Ada seorang yang sebelum mati dia ngoceh, bicara ini bicara itu. Ketika sedang sekarat dan dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah, tiba-tiba saja mulutnya mengatuk, tidak mampu bicara. Padahal orang-orang di sekitarnya berlomba-lomba membimbingnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kematian itu bukanlah perkara yang mudah. Ketika ruh akan pergi selamanya meninggalkan jasad, maka disitulah pertempuran terakhir kita melawan musuh kita yang telah menyimpan dendam kesumat dan telah berikrar di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua anak Adam. Target iblis semua anak Adam, sebanyak-banyaknya. Maka dari itu kita, anak Adam, harus mengetahui sebuah sejarah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sering ulang-ulang di dalam Al-Qur'an
Kalau kita baca Al-Quran, maka sering kita dapati di beberapa surat Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang peristiwa Adam dan iblis. Karena keberadaan kita sekarang di sini, detik ini, itu berkaitan erat, sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran berkali-kali, yaitu tentang bapak kita Adam dan musuh kita iblis. Dan itulah hari-hari yang kita jalani, pertempuran melawan musuh kita itu sampai nanti ruh akan berpisah dari jasad. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita hidup sekarang adalah untuk mempersiapkan wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah disiapkannya untuk menghadapi detik-detik, saat-saat yang pasti dia jalani itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, cepat atau lambat. Coba lihat orang-orang yang ada di sekitar kita, si fulan dan si fulan, dulu ada di samping kita, duduk di dekat kita, tapi sekarang dia kemana? Kalaulah mereka pergi, apakah kita tidak pergi? Kita juga bakal pergi, tinggal tunggu waktu yang kita tidak tahu kapan itu. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ada persamaan antara Adam dan iblis, yaitu keduanya sama-sama dikeluarkan dari surga. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan keduanya di dalam surga, dan keduanya sama-sama dikeluarkan dari surga dengan satu kesalahan. Iblis salahnya cuma satu, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Dan Adam juga kesalahannya cuma satu. Hanya satu kesalahan yang dilakukan oleh Adam, yaitu mendekati, memetik buah dari pohon yang dilarang untuk didekati. Kalaulah keduanya, yaitu Adam dan iblis, dikeluarkan dan diusir dari surga karena satu kesalahan, bagaimana kita? Berapa kesalahan yang kita lakukan? Maka dari itu kita, hamba Allah, anak Adam, sangat bergantung nasibnya dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Adam, karena Adam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam bertaubat atas satu kesalahan. Dan Adam berkata, ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami. Adam mengakui kesalahannya, dan Adam tidak melemparkan kesalahan kepada orang lain atau kepada iblis, mengkambing hitamkan iblis, tidak. Tapi Adam mengakui perbuatan kesalahan itu. Dan ini kunci untuk kita semangat dan mudah untuk bertaubat, yaitu kita akui segala kesalahan kita. Tidak usah menggara-garai orang lain, mencari kambing hitam orang lain, seolah-olah kita ingin mengatakan, aku sebenarnya tidak bersalah. Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, yaitu tidak akan bisa kembali ke surga tanpa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang banyak dosanya, banyak berbuat salah, kita sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, lan yanjua ahadun bi amalih, tidak ada yang selamat dengan amalnya. Tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak juga saya, kata Nabi, kecuali Allah merahmatiku, kecuali Allah menaungiku dengan ampunan dan rahmatnya. Illam taghfir lana wa tarhamna. Dengan ampunan Allah dan dengan rahmat Allah, kita bisa masuk surga. Maka di sana banyak kisah-kisah, cerita-cerita tentang orang yang masuk neraka hanya karena satu dosa yang dilakukannya. Tidak banyak. Ada yang masuk neraka gara-gara seekor kucing, yaitu seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ada yang masuk neraka gara-gara mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada yang masuk neraka gara-gara ucapan Allah tidak akan mengampunimu. Allah murka atas ucapan itu dan Allah melemparkan dia ke dalam neraka.
karena tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara kematian, yang paling kita takutkan adalah apakah saya termasuk orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguhlah minta ampun kepada Allah, karena nasib kita sangat bergantung kepada ampunan Allah. Ada satu dosa saja ya tidak Allah ampuni, padam kita nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Demikian pula kalau kita bicara masuk surga, maka orang yang masuk surga itu adalah orang yang semua urusan hablun minallah dan hablun minan nasnya beres. Ada saja satu saja yang nyangkut, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Ada satu dosa yang Allah belum ampuni, dia belum layak masuk surga. Allah akan tahan dia dengan satu dosa itu. Bahkan Allah bisa melemparkannya ke dalam neraka dengan satu dosa itu. Sebagaimana bapak kita Adam dikeluarkan, diusir dari surga dengan satu kesalahan. Ada satu saja dosa yang belum Allah ampuni, maka cukup bagi Allah sebagai alasan untuk melemparkan kita ke neraka. Dan ada satu saja urusan kita dengan manusia yang belum selesai, maka perjalanan kita untuk menuju ke surga juga akan tertahan. Hingga semua urusan kita, baik itu hablun minallah dan hablun minan nas, selesai semuanya. Tidak ada sangkutan hutang piutang, tidak ada sangkutan pertengkaran yang belum didamaikan. Ketika semua urusan sudah selesai, barulah seseorang itu dipersilakan masuk surga. Masih ada satu saja yang nyangkut dari hablun minallah maupun hablun minan nas, maka dia akan ditahan. Dan di akhirat nanti ada satu tempat yang bernama Qantoroh, di mana di tempat itu ditahan semua orang yang masih ada permasalahan yang belum selesai dengan manusia. Masalah hutang piutang, pertengkaran, kalau masih ada yang nyangkut, maka akan ditahan di tempat yang bernama Qantoroh hingga semua urusan selesai. Barulah seseorang itu dipersilakan masuk surga dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta hingga orang yang mati syahid sekalipun, dia akan ditahan apabila dia ada sangkutan hutangnya. Apalagi yang mati biasa, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, ya, di dunia ini adalah waktu kita bersiap untuk menghadapi momen-momen yang luar biasa, sangat dahsyat. Hari di mana Allah menampakkan semua yang rahasia. Yauma tublas sarair wa hussila ma fis sudur, akan dibongkar semua yang tersimpan di dalam dada. Yaumut taghabun, hari dinampakkan semua kesalahan. Kita harus bersiap untuk menghadapi hari tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa ghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.